Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Doa bidoa. Jadi saya cuma berharap kalau memang Vena jodoh saya, Allah pasti akan permudah segala sesuatunya. Tapi kalau memang bukan, ya saya minta dijauhkan. Udah itu aja. Kak, ini di vlog Mama Kak Vena ngebahas tentang kalau malam-malam berisik. Ini ngomongin omongan atau seperti apa sih, Kak? Oh, berisik, kita kadang-kadang suka main game gitu kan. Tapi enggak, emang malam-malam itu bercanda. Karena waktu malam kita di resepsi di Bali, kita kan tamu-tamu tuh masih nongkrong sampai jam 12 malam Iya. Kita udah masuk ke kamar jam 10. Enggak, setengah 11. Karena kita memang udah kecapean. Jadi ya udah, ada digedor lah sama mama kan, sama Ai ya adikku. Iya, digedor tuh saya kaget. Kita kaget berdua kayak, loh, kenapa kita kaget? Padahal kita udah suami istri ya. Dia sampai lompat. Aku ngumpet di kamar mandi, kayak kesannya digerebek ya. Padahal tuh mamaku iseng aja, godain kita lah. Jadi ya lucu banget deh. Jadi pengantin umur segini banyak yang gangguin gitu lah. Sudah membahas omongan nggak sih? Hah? Sudah membahas Momongan, kalau momongan kita nggak pernah mentargetkan. Jadi kalau memang Allah berkehendak dan memberi kepercayaan lagi sama kita berdua, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya kan sudah ada 3 gitu loh. Jadi udah, ya sudah gitu loh. Jadi bukan target utama kita sih. Target utama kita adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi kekurangan satu sama lain gitu loh. Aik, semenjak menikah sama Mbak Vena, ya terlihat dirimu semakin segar, semakin bugar gitu kan. Pada saat itu kan sempat banget down banget dan sakitnya pun semakin parah. Gimana nih maintenance dengan ibu dia tidak terlalu baik? Ya alhamdulillah ya, maksudnya mungkin semua itu berawal dari pikiran dan hati ya. Jadi alhamdulillah sejak saya sama Menani, beliau ini banyak banget support buat saya gitu loh dalam hal apapun. Itu yang saya rasakan, makanya saya selalu bilang bahwa rezeki yang terbesar, berkah yang terbesar yang saya terima adalah Mena dengan keluarganya. Mas, dulu kan juga sebenarnya gimana sih Mbak Vena mensupport, mendukung Mas Ferry waktu masa-masa down-nya, apalagi kita tahu waktu Mas Ferry masih dalam kondisi yang kurang baik gitu kan. Maksudnya buat jalannya kelihatan agak susah gitu. Iya. Mbak Vena seperti apa nih waktu itu tuh? Ya waktu ketemu saya 6 bulan yang lalu sih udah lumayan ya. Waktu itu kita bikin vlog ya di Vena Melinda Channel. Waktu itu sih ngomongnya masih kurang, iya nggak connect dan nggak, suaranya tuh terlalu kayak lemah gitu, mungkin sakit ya, nahan sakit. Memang masih Sakit ya, terus masih bengkak. Nah sekarang orang ngelihatnya kok Ferry Irawan kurus, sebenarnya bukan kurus karena udah nggak bengkak sama sekali. Tapi yang sebenarnya saya lakukan kepada Abi adalah yang mencintai dia apa adanya itu, sama seperti Abi juga mencintai aku. Jadi memang believe it or not, di tahun 2021 ada yang namanya cinta sejati itu ya, mungkin ya itu yang aku rasain sih. Jadi kenapa aku juga pengen cepet married, karena aku pengen kita nggak ada lagi hal-hal yang membuat kita mungkin jadi berbuat yang nggak baik atau apa, kita mencegah itu. Tapi benar, setelah kita menikah nggak nyangka juga rezeki ya yang kita terima ya kayak gini. Siapa sih kita ya, udah tua-tua juga ada yang jadiin kita model gitu loh, fashion show. Ya, jadi alhamdulillah semakin apa ya, karena kita berawal dari ketulusan satu sama lain, kita berawal dari kejujuran, kita juga pokoknya kita sangat menjunjung tinggi arti cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan pada kita. Dan sekali lagi, saya dan Vena tidak akan mencintai satu sama lain melebihi cinta kita berdua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan menjaga kondisi badan sendiri mungkin seperti apa sih? Masih check up? Nah, kalau untuk menjaga kondisi tubuh ini udah Mena yang atur semuanya. Jadi kalau makan harus teratur, rokoknya nggak boleh lebih dari setengah bungkus sehari, tidur harus cukup, terus harus makan sayur, harus minum jus, pagi-pagi harus sarapan. Kalau Banyak nggak banget aku kasih ngomel, jamu. kasih jamu. Terus apalagi disayang-sayang, Iya. karena Abi ini orangnya ambekan. Jadi kalau ngambek kayak anak kecil, jadi sering di unyu-unyu. Itu obatnya. Dengan banyaknya syarat dan peraturan itu mampu nggak sih ngejalanin itu semua?
semua gitu. Kalau Karena kan dibilang tadi ambekan. ya alhamdulillah, maksudnya ngejalannya sih senang aja gitu loh, karena buat aku kan apa yang Mena kasih tahu tuh buat kebaikan kok, buat kesehatan, terus buat kedepannya juga semuanya insya Allah yang membawa kebaikan. Pasca nikah ini ada yang lebih banyak yang cemburu nggak sih, atau lebih banyak lebih seperti apa? Ini Yang cemburu. ini Masa? iya tadi kalau sekarang apa-apa nggak boleh pakai baju ketat lagi. Kalau makeup harus, kalau ke salon harus yang terapisnya perempuan. Ada ruang perempuan Di ruang juga. perempuan juga. Terus apa lagi? Karena kan banyak dia udah banget. jadi tanggung jawab saya lahir batin gitu loh. Jadi saya mengarahkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis saja, udah gitu aja. Mas Ferry, Gitu. mungkin sedikit Mas, ketika awal ketemu Mbak Bena ya waktu itu, Mas Ferry kan kondisinya masih belum pulih waktu itu ya. Iya. Nah Mas Ferry sendiri waktu itu apa sih yang dirasakan? Sempat ngerasa kayak, aduh kondisiku masih kayak gini, bisa nggak ya aku mendampingi dia? Bisa nggak ya kayak misalnya aku Iya. menjadi suami gitu? Gimana? Kalau pada saat itu memang wajar ya, manusiawi banget. Mm-mm. Saya sempat berpikir ini benar nggak ya kalau memang saya sama Vena ini nanti kalau endingnya seperti apa juga kan saya nggak tahu pada waktu itu. Cuma kekuatan saya pada waktu itu adalah cuma doa bidoa. Jadi saya cuma berharap kalau memang Vena jodoh saya, Allah pasti akan permudah segala sesuatunya. Tapi kalau memang bukan, ya saya minta dijauhkan. Udah itu aja. Mas, tapi maaf Mas sebelumnya Mas, maksudnya kan ketika kabar kedekatan Mas Ferry sama Mbak Vena mencuat nih kan, maksudnya kan juga akhirnya juga banyak mengundang komentar nih, saking banyaknya yang negatif, yang positif juga banyak. Nah waktu itu juga nggak sedikit yang komentar kalau misalnya Mas Ferry, maaf maksudnya kayak sakitnya inilah gitulah, Mas Ferry sendiri waktu itu seperti apa nih Mas? Ya pada saat itu saya menyikapinya ya dengan legowo aja ya. Saya selalu apapun dari awal saya komunikasikan sama Mena gitu. Jadi dia tahu lah dari awal saya gimana, dia tahu. Jadi apapun, yaitu kita kejujuran, keterbukaan apa adanya. Udah itu aja. Nah Mbak Vena nanggapin itu gimana Mbak, komentar-komentar miring kayak gitu Mbak? Iya, sampai sekarang juga komentarnya masih miring ya. Masih. Tapi justru sebenarnya komentar miring itu jangan salah, itu membuat kita berdua makin solid. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini, atau Abi menyusing aku atau aku menyusing Abi. Sebenarnya dari niat sih. Mau Oh, itu. menikah, mau bekerja, ya kayak kalian lah. Niatnya apa sih? Nah kalau niatnya udah baik, yang namanya nanti dalam perjalanan ada orang suka dan nggak suka, itulah kehidupan. Makanya aku selalu bilang sama Abi, Bi kalau kayak gini jangan sampai makan ke dirinya. Keluarin aja, misalkan kita harus mengklarifikasi sesuatu, nggak apa-apa, as long as kita benar kan. Karena Ya. kan memang perkawinan kita tuh benar-benar nggak ada sama sekali materi di dalamnya, tuh nggak ada. Sampai seorang aku aja benar-benar legowo untuk kita memulai semua dari nol. Termasuk ya ini, kita perkawinan kita tuh benar-benar sekarang semua dari nol gitu. Anggap aja di rekening tuh nol saldonya gitu. Tapi believe it or not, dalam waktu sesingkat-singkatnya Allah bukan hanya memberikan rezeki, tapi rasa cinta yang selalu ada di tiap hati kita. Itu udah best gift Iya. ya, best gift more than Karena rezeki uang. kan nggak selalu materi. Nah, gitu sih. Jadi ngadepin orang-orang gitu ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya Pak Ferry, banyak orang yang iri ngeliat kedekatan kalian berdua, sampai ada jantan Mevri aja jadi pengen nikah lagi nih. Oh, ya, alhamdulillah. Selamat Teteh. Alhamdulillah. Ya itu karena kan kita berdua nih sebenarnya bukan kita nggak pernah mau pamer apapun ya. Baik apa yang terjadi dalam diri kita berdua juga. Cuma memang kita hanya men-share aja kebahagiaan, dan itu sebenarnya kita nggak ada tujuan apa-apa. Karena memang kita ngerasa bahagia, kita posting apa ya. Alhamdulillah ternyata vibes itu bagus untuk banyak orang ya. Sampai kadang-kadang kita baca komen-komennya tuh mereka yang ikut merasakan. Karena memang benar-benar saya itu baru merasakan bahwa kebahagiaan itu simple kok gitu loh. Iya. Dan bukan harus dengan kemewahan Iya. gitu loh. Ternyata kesederhanaan, apa adanya, keterbukaan, kejujuran itu melebihi segalanya. Dan itulah yang kita rasakan berdua gitu loh. Iya. Pak Ferry gimana nanti jadi inspirasi juga nih buat orang lain, buat Kak Reza juga nih. Ya, alhamdulillah yang jelas sih kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi sampai detik ini aja, kayak besok nih kita ada acara tasyakuran. Kenapa kita bikin acara tasyakuran? Karena kadang-kadang aku nggak pernah menyangka dengan
berbagai macam ujian ya dalam perkawinan kita, mau itu dari eksternal, dari internal, akhirnya kita bisa through ya, bisa melewati itu semua. Jadi nanti acara 25 Maret adalah tasyakuran. Aku mengundang anak-anak yatim yang dari awal aku cerai 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, yang mereka selalu mendoakan aku. Itu dari kampung Embe, Bogor, dari Haji Dwi. Aku undang lagi mereka kan. Kemudian